Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. La hawla wa la quwata illa billah. Kembali Allah temukan kita dalam keadaan baik, dan moga-moga Allah terus menjaga kita, menjaga seluruh kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, dan kita berharap agar Allah terus menambahkan kenikmatannya untuk kita, untuk menjadi bekal tambahnya ketaatan kita kepada Allah SWT. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, mari kita lanjutkan pembahasan kita, ya, masih dalam bab menghormati kaum muslimin, ya, perintah untuk menyayangi mereka dan perintah untuk menunaikan hak-hak mereka. Kali ini kita sampai di hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakul muslim 'alal muslim khamsun. Hak orang muslim terhadap muslim lainnya ada 5. Yang pertama adalah raddus salam, menjawab salam. Yang kedua adalah iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit. Yang ketiga adalah ijabatud dakwah, memenuhi undangan. Yang keempat adalah tashmitul atis, yaitu mendoakan orang yang bersin. Dan yang kelima adalah itiba'ul janazah, mengantarkan atau mengiringi jenazah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Muslim secara sendiri, disebutkan bahwa Rasulullah menyebutkan hak orang muslim terhadap muslim yang lain ada 6, ya, dengan redaksi yang agak berbeda, yaitu dengan mengatakan jika, yaitu jika kamu ketemu saudaramu, ya, maka ucapkan salam. Jika saudaramu sakit, maka jenguklah. Jika saudaramu mengundang, maka penuhilah. Jika saudaramu bersin lalu dia mengucapkan alhamdulillah atau memuji Allah, maka doakan. Dan apabila saudaramu minta nasihat, maka nasihatilah. Dan yang terakhir, apabila saudara kamu meninggal, maka antarkan jenazahnya. Baik, inilah beberapa hak atau kewajiban-kewajiban sesama muslim. Sebenarnya kewajiban sesama muslim sangat banyak. Namun ketika Rasulullah menyebutkan jumlah-jumlah tertentu, menyebutkan angka-angka tertentu, ya, di sini ada 5, ada 6, itu menunjukkan perhatian yang lebih terhadap yang tersebut ini. Maka kita juga berusaha untuk bisa memenuhi hak-hak muslim, ya, yang sebenarnya banyak, tapi setidaknya kita membahas kali ini yang 5 atau 6 ini. Yang pertama, kata Rasulullah adalah bahwa kewajiban seorang muslim adalah terkait dengan salam. Kalau ketemu diberitakan untuk mengucapkan salam, atau kalau ada orang yang salam kepada kita, maka diberitakan untuk menjawab. Para ulama sepakat bahwa mengucapkan salam itu hukumnya sunnah muakkadah, ya, sunnah yang mendekati wajib, ya, levelnya sedikit di bawah wajib, itu namanya sunnah muakkadah. Karena memang kenapa kemudian ada istilah muakkadah yang artinya itu ditekankan atau dikuatkan, karena memang dari sisi banyak dalil itu sangat banyak, dan sebagian menunjukkan wajib, sebagian mengatakan tidak, sehingga para ulama menyimpulkan, ya, tidak berani mengatakan wajib, tapi juga tidak sunnah biasa, tapi sunnah yang sangat ditekankan, ya, sunnah muakkadah. Tetapi menjawab salam, ketika ada yang salam kepada kita, maka kita wajib. Jadi menjawab salam adalah hukumnya wajib. Kalau salam itu ditujukan kepada seseorang, maka seseorang yang dituju itu wajib menjawab. Tapi kalau salam itu ditujukan kepada sekelompok orang, kepada jamaah,
maka wajib kifayah atau fardu kifayah. Artinya ketika ada sebagian dari jamaah itu yang menjawab, maka gugurlah kewajiban yang lainnya. Ya, ini menjadi tambahan pengetahuan barangkali. Ya, selama ini kalau bicara tentang fardu kifayah, banyak masyarakat mencontohkan adalah mengurusi jenazah, ya, mulai dari memandikan, mengkafani, menguburkan. Padahal fardu kifayah itu sangat banyak sebenarnya, ya, dan ini juga salah satu contoh bahwa menjawab salam, ya, dalam jamaah itu adalah fardu kifayah. Masih terkait dengan masalah salam ini, ya, bahwa menjawab salam minimal itu adalah sama dengan ucapan salam yang disampaikan atau diterima, tidak boleh dikurangi, ya, tidak boleh lebih sedikit atau lebih pendek. Jadi kalau misal ketika ada orang mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullah, ya tidak boleh kemudian cuma menjawab waalaikumsalam. Kalau yang salam mengucapkan sampai wabarakatuh, maka jawabannya juga sampai wabarakatuh. Bahkan yang utama adalah kalau kita bisa lebih baik daripada salamnya, ya, menjawab yang lebih baik dibanding salamnya. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa, di mana Allah berfirman, idza khuyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diberi penghormatan, ya, salah satunya adalah bentuk salam, maka fahayyu bi ahsana minha, maka balaslah penghormatan atau salam itu dengan ahsana minha, dengan yang lebih baik. Jadi kalau orang mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, maka kita kalau ingin lebih baik, kita jawab sampai lebih dari itu, ya, misalnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ternyata yang mengucapkan salam adalah sampai wabarakatuh, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya kita kalau ingin yang lebih baik, ya lebih dari wabarakatuh, ya, misalnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, waridwanuh, dan seterusnya. Ya, tentu kalau kita bisa. Kalau tidak bisa, jangan sampai dikurangi, karena Allah mengatakan aurudduha, atau jawablah yang sebanding dengan salam yang ada. Ya, ini adalah perintah Allah SWT. Bagaimana kalau ada orang yang bukan muslim mengucapkan salam kepada kita? Banyak ulama juga membolehkan, ya, menjawab salam dari orang yang bukan muslim selama memang mereka salamnya benar, ya, dan jelas mengucapkan salam, ya. Kalau ada orang bukan muslim mengucapkan assalamualaikum, maka kita boleh, ya, menjawab dengan waalaikumsalam, ya, karena salam itu adalah doa. Apa sih sebenarnya arti salam? Ya, salam secara bahasa itu artinya adalah damai, ya, salam itu artinya damai, aman, sejahtera, ya, dan termasuk di dalamnya terkandung keselamatan, ya. Jadi tentu adalah boleh-boleh saja kita mendoakan orang untuk mendapatkan keamanan, keselamatan, ya, kedamaian, kesejahteraan, sesuatu yang baik. Tetapi kalau ada orang yang bukan muslim, ya, kita tidak yakin salamnya itu bagaimana, maka kita dibolehkan hanya menjawab waalaikum, ya. Jadi tidak harus waalaikum. Itu hanya ketika kita tidak yakin mereka itu salamnya benar. Rasulullah memang pernah menjawab salam, ya, dengan hanya waalaikum dari orang Yahudi, karena ternyata orang Yahudi itu bukan salam semestinya, ya, tapi orang Yahudi itu mengucapkan assamu alaikum, bukan assalamu tapi assamu. Apa artinya assam? Ya, assam, ya, sam
itu artinya adalah mati, ya, atau racun. Jadi ketika mereka mengucapkan itu memelesetkan, ya, menyamarkan, dikira mereka salam, padahal sebenarnya mereka sedang mengucapkan, ya, kata-kata yang diharapkan Rasulullah itu mati, binasa, ya. Jadi kalau diartikan assalamualaikum berarti semoga kebinasaan, kematian itu menimpamu, itu diucapkan oleh orang Yahudi kepada Rasulullah. Maka Rasulullah membalik waalaikum, ya, dan sebaliknya kamu juga begitu. Atau bahkan bisa diartikan yang mati binasa adalah kalian, ya, kira-kira begitu. Nah, jadi dibolehkan, ya, sekali lagi menjawab salam dari orang yang bukan muslim. Nah, setidaknya itulah yang dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin. Itu yang pertama terkait dengan salam, ya. Dan salam ini sungguh, ya, menjadi salah satu syiar Islam, ya. Ketika salam ini baik itu ucapannya maupun esensinya, maknanya, ya, itu tersebar di kalangan kita, masyarakat, insya Allah, ya, kedamaian, keamanan itu juga tercipta karena salam itu, ya, mengandung, ya, perintah, ya, menyebarkan kedamaian, ya. Ucapannya sendiri menjadi syiar, ya, dan orang muslim harus menunjukkan tentang kedamaian secara muslim. Maka hendaklah kita benar-benar bisa menyebarkan. Dan salam ini sesama muslim yang menjadi sesuatu yang bisa menumbuhkan saling rasa mencintai, ya, karena Rasulullah mengatakan la tadkhulul jannah, ya, la tadkhulul jannah hatta tu'minu, ya, kalian tidak bisa masuk surga, ya, kecuali kalian beriman. Dan tidak bisa dikatakan kalian beriman kalau kalian tidak saling mencintai, dan tidak bisa dikatakan kalian saling mencintai kalau kalian tidak saling mengucapkan salam, ya. Maka ucapkan salam di antara kalian akan saling mencintai dan kalian akan masuk surga. Nah, dan ini menjadi salah satu juga ciri Islam yang baik, ya. Ya, kata Rasulullah adalah afsu salama bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Ada beberapa hadis, ya, yang memerintahkan tentang menyebarkan salam ini, ya. Dan seorang muslim sekali lagi kita harus komit terhadap adab sesama muslim. Baik, itu adalah tentang hal-hal yang terkait dengan salam. Yang kedua, hak seorang muslim terhadap muslim lainnya adalah iyadatul marid, yaitu menjenguk orang yang sakit, ya. Upayakan ketika ada saudara kita yang sakit bisa menjenguk, meskipun perintah ini tentu bukan perintah, ya, perintah semuanya. Pokoknya ketika ada orang muslim hendaklah ada yang menjenguk, ya. Ketika saudara menjenguk, ya, secara komunitas sebagai jamaah kaum muslimin sudah terlaksana, ya, sama dengan tadi fardhu kifayah. Namun semakin banyak yang menjenguk, ya, semakin baik, ya. Dan pahala yang menjenguk tentu adalah bagi orang yang menjenguk, ya, meskipun kewajibannya yang lain juga dianggap sudah gugur. Tetapi ketika semuanya bisa menjenguk, pahalanya untuk semuanya, ya. Dan dalam menjenguk orang sakit ini tentu ada adab-adabnya, ya. Kita harus bisa melakukannya dengan adab-adab yang terbaik, ya. Prinsipnya adalah bahwa menjenguk orang sakit itu meringankan, ya, baik meringankan biayanya, meringankan bebannya, meringankan pikirannya, ya. Nah, untuk bisa meringankan ini tentu, ya, mungkin, ya, kalau terkait dengan biaya bagaimana kita bisa membantu, kalau terkait dengan pikirannya bagaimana kita bisa bantu memikirkan, ya, sehingga kemudian terkurangi beban pikirannya. Kalau dia sedang sedih, bagaimana kita bisa mengurangi kesedihannya, ya. Nah, oleh karena itu supaya tidak menjadi tambah-tambahan sesuatu yang tidak menyenangkan, perhatikan kalau kita menjenguk, ya, waktunya misalnya, hendaklah kita bisa memperhatikan waktunya. Kemudian kalau di sana juga hendaklah kita bisa menyampaikan kalimat-kalimat yang baik,
ya jangan sampai sebaliknya, ya, membicarakan penyakit yang kemudian dianggap membahayakan, bahkan cerita tentang orang yang sakit yang sama lalu akibatnya serius itu, meninggal dan seterusnya, dan sebagainya di depan orang yang sedang sakit. Ini sama dengan menjatuhi, ya, pokoknya sama dengan memberikan tambahan beban. Mendingan tidak dijenguk dalam hatinya, jangan seperti itu, ya. Dan ini berarti kalau ada orang seperti ini berarti kurang mengerti bagaimana ada pada orang menjenguk. Dan yang penting lagi adalah mendoakan. Ada beberapa, kalau misalnya doa-doa dari Rasulullah, ya, yang dianggap sunnah adalah misalnya mengucapkan syafakallah, ya, atau syafakumullah, atau la ba'sa tahurun insyaallah, ya. Syafakallah artinya semoga Allah menyembuhkan, la ba'sa tahurun insyaallah, insyaallah tidak apa-apa, tidak bahaya, ya, dan insyaallah ini menjadi kafarat bagi kamu, bagi kalian, ya, menghapus dosa-dosa, ya. Atau kemudian kita bisa mendoakan, bahkan bisa membacakan, ya, semacam bacaan-bacaan tertentu yang itu bisa dikatakan bagian dari ruqyah, ya. Dan bisa dan kita juga bisa menyarankan, ya, untuk tetap sabar, ya, berhusnudzon, ya, menyangka baik terhadap Allah, ya, menyarankan untuk mengamalkan amalan tertentu yang memang itu diyakini benar dan bermanfaat, ya. Itu adalah hal-hal adab-adab yang terkait dengan menjenguk orang sakit. Hak muslim yang ketiga adalah ijabatud dakwah, ya, memenuhi undangan. Pada dasarnya memenuhi undangan, mendatangi undangan adalah wajib, ya, perhatikan, adalah wajib. Tentu selama yang diundang tidak ada halangan, ya, tidak ada uzur, baik itu mungkin kesehatan atau uzur lainnya, ya, ada kegiatan yang sama, undangan yang sama, jam yang sama, ya, dan lebih dulu, atau mungkin ada agenda yang penting yang lain yang berbarengan, ya. Pokoknya prinsipnya ketika ada halangan, maka ya tentu dimaafkan. Yang kedua adalah ketika, ya, harus didatangi ini selain tidak ada halangan, tidak ada uzur, undangannya isinya adalah baik. Artinya bahwa agenda acara yang baik, ya, di sana tidak ada hal-hal, tidak ada, ya, perkara-perkara yang dianggap terlarang secara syar'i, ya. Ketika di sana ternyata, ya, isi undangannya atau acaranya ada sesuatu yang itu tidak baik atau terlarang secara syar'i, maka hukumnya tidak wajib lagi untuk memenuhi undangan itu, ya. Misalnya di dalam undangan ada tontonan yang itu terlarang, ada hiburan yang terlarang, ya, maka dibolehkan seseorang tidak mendatangi. Baiklah, itu kira-kira gambaran singkatnya. Yang keempat, hak seorang muslim terhadap muslim lainnya adalah tasmitul atis, ya, mendoakan orang yang bersin. Ini lagi-lagi juga sesuatu yang harus dilakukan, sesuatu yang harus dilaksanakan, bagian dari sunnah Rasulullah, bagian dari ajaran Islam, ya. Meskipun ini nampaknya, ya, mungkin banyak orang yang belum melaksanakan, mungkin belum tahu, ya, tahu tapi menganggap sepele, menganggap tidak penting, ya. Bahkan bisa jadi di masyarakat mungkin ada yang belum menjadi semacam kebiasaan, belum menjadi budaya. Rasanya agak aneh barangkali kalau ada orang bersin terus kemudian ada yang mendoakan. Tapi sebenarnya perintah untuk mendoakan orang yang bersin ini adalah
dengan syarat ketika orang yang bersin itu juga mengucapkan alhamdulillah atau memuji Allah SWT. Ya, maka di riwayat yang kedua tadi ya Rasulullah mengatakan idza atosha fahamidallah ya fasamidhu. Jadi kalau ada saudaramu yang bersin lalu dia hamidallah, memuji Allah, dia mengucapkan alhamdulillah, maka orang yang mendengar ya hendaklah mendoakan ya seperti yang ada dalam contoh sunnah adalah yarhamukallah. Lalu orang yang bersin mendoakan balik lagi yahdikumullah. Ya, ini sunnah-sunnah yang juga ya hendaklah bisa kita realisasikan, karena ini bagian dari menegakkan agama Allah atau menegakkan ajaran Allah SWT. Dan tentu makanya tidak boleh terlalu malu ya, tidak boleh terlalu bahkan khawatirnya kalau ada orang yang gengsi ya. Maka ini sesungguhnya mengajarkan kalau ada orang bensin ya biasakan mengucapkan alhamdulillah dengan suara yang terdengar ya, suara yang keras terdengar oleh yang lain, karena ini bagian dari syiar juga agar muslim yang lain saudaranya itu mendoakan ya. Dan tentu dibolehkan juga menambahkan doa-doa lebih dari yang ada ya, ya rahmukallah ya, semoga Allah merahmatimu ya. Kalau dia bujang ya boleh saja didoakan wajawajakallah, semoga Allah memberikan kamu pasangan. Kalau dia adalah orang sakit, selain didoakan semoga Allah merahmati, juga semoga Allah menyembuhkan. Kalau dia orang yang fakir misalnya, ya boleh saja kita mendoakan selain semoga Allah merahmatimu, ya semoga Allah juga melapangkan rezekimu. Dan yang lain yang dirasa itulah doa-doa yang baik untuk orang yang bersin. Ya, memang inilah ajaran Allah ya, begitu indah ya, yang ada di kalangan kaum muslimin. Sejak awal kita bicara tentang kehormatan kaum muslimin adalah begitu indah sebenarnya ketika ini bisa terlaksana dengan baik. Dan yang kelima ya, terkait dengan hak sesama muslim adalah kata Rasulullah ittiba'ul janazah ya, atau dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan idza mat ya fattabi'hu ya, jika saudaramu meninggal maka antarkan atau iringi jenazahnya. Yang jelas bahwa orang muslim ya diperintahkan untuk meringankan ya, baik orang yang kena musibah ya meninggal ataupun juga meringankan orang yang meninggal itu sendiri. Maka kita sudah tahu ya, salah satu yang diberitakan kepada kita terhadap saudara kita yang terkena musibah meninggal untuk bertakziah. Apa sebenarnya makna takziah? Ya, takziah itu dari kata azza yu'azzi takziah, yang artinya adalah menyabarkan. Artinya kita melakukan sesuatu yang membuat dia bisa bersabar itu bagaimana? Ya, apakah itu kemudian dinasehati ya untuk bisa bersabar ya, meskipun memang menasehati juga terkadang tidak mudah, apalagi kata-kata sabar itu kan memang ucapan yang begitu ringan di mulut ya, diucapkan kepada orang ya, tapi kita juga menyadari bahwa untuk bisa bersabar itu tidak gampang. Tapi insya Allah dengan usaha kita ya, dan tentu kita berusaha menasehati dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh ya, insya Allah Allah akan mengabulkan nasihat-nasihat dari kita ya, terhadap orang yang terkena musibah ya. Jadi takziah artinya adalah menyabarkan ya. Nah, makna di dalamnya adalah juga meringankan ya, karena orang yang kena musibah pasti juga ada beban ya, ada kesedihan, ada beban ya, hal-hal yang membuat dia sedang kehilangan kesenangannya, sedang kehilangan sesuatu yang menyenangkan selama ini ya. Maka hendaklah kita diperintahkan untuk membantu meringankan ya. Yang terkait juga dengan jenazah ini adalah apabila seseorang bertakziah
sampai bisa ikut mensolati, maka orang yang bertakziah ini, yang mensolati ini akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah sebesar 1 qirat. Kalau seseorang yang bertakziah bisa sampai mengantarkan jenazah, maka dia mendapatkan 2 qirat. Ya, ketika ditanya Rasulullah oleh para sahabat, apa itu 2 qirat? Ya, maka Rasulullah menjawab, mithlul jabalain al-azimain, ya, seperti 2 gunung yang besar. Ya, maksudnya adalah orang yang bertakziah dia bisa ikut mensolati dan mengantarkan jenazahnya, dia mendapatkan imbalan yang begitu besar dari Allah, ya, seperti 2 gunung yang besar. Ya, dan inilah diantara penting-pentingnya orang bertakziah. Ya, hendaklah bisa ikut mensolati, minimal kalau nggak bisa ikut mengantar jenazahnya, agar kita juga mendapatkan imbalan yang besar. Selain juga kemudian kita bisa membantu meringankan orang yang terkena musibah. Ya, karena takziah itu sebenarnya diarahkan yang paling pertama itu adalah untuk orang yang keluarganya yang terkena musibah, karena mereka adalah yang sedang bersedih. Tapi sholat kita adalah membantu, berusaha menolong saudara kita yang telah meninggal, karena sholat kita itu insya Allah juga bisa menjadi syafaat, ya, bagi orang yang meninggal. Sebagaimana salah satu riwayat dari Rasulullah SAW, ya, beliau bersabda bahwa ma min muslim yamutu fasalli alaihim arba'una, ya, yang artinya adalah kalau ada seorang muslim yang meninggal lalu disolati oleh jamaah yang tidak kurang dari 40, ya, di mana 40 ini adalah la yusyrikuna billahi syai'an, yang tidak mempunyai kesyirikan, maka sholat mereka itu menjadi syafaat bagi jenazahnya. Masya Allah, ini salah satu upaya pertolongan, ya, dari saudara sesama muslim. Karena memang kalau sudah meninggal, ya tentu yang dibutuhkan oleh orang meninggal adalah diantaranya doa, baik dari keluarganya khususnya maupun dari kaum muslimin semuanya, ya. Dan yang keenam, kalau kita mengikuti riwayat yang kedua, ya, itu adalah idastan sohaka fansoh lahu, apabila saudara meminta nasihat, nasihati. Ya, sebisa mungkin kita bisa menasihati, meskipun memang ini juga pekerjaan tidak ringan yang memberikan nasihat, karena sesungguhnya adab orang memberi nasihat adalah orang yang menasihati sendiri sudah harus seperti yang dikatakan, ya. Kalau orang menasihati supaya sabar, hendaklah yang menasihati pun juga sudah berusaha menunjukkan kesabaran. Kalau orang yang memberikan nasihat tentang ketabahan, ketenangan dan seterusnya, ya ini juga sudah diusahakan diwujudkan oleh orang yang memberi nasihat. Ya, nasihat jujur berarti orang yang menasihati juga sudah harus jujur dan sebagainya. Yang jelas adab orang yang memberi nasihat, hendaklah lebih dulu dia menunjukkan hal itu. Baik, inilah kira-kira diantara sebagian dari kewajiban-kewajiban sesama muslim, ya, terhadap muslim lainnya. Moga-moga Allah menjadikan kita sebagai saudara muslim yang bisa menunaikan hak-hak kita dengan baik, ya, baik doa maupun amal-amal yang nyata lainnya. Moga-moga Allah menyatukan kita, mengikat kita dengan ukhuwah yang sebenarnya karena Allah SWT, dan moga-moga Allah, ya, menyatukan kita atau memasukkan kita ke surganya. Moga-moga kita bisa saling memberi support, memberi sarana untuk bisa sama-sama masuk surga. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.